Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan Ustadz Kasbi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 semester 1. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bagaimana cara membaca Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dengan tajwid yang benar. Lalu juga telah kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik. Maka pada bagian kedua ini, pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan menganalisa kandungan yang terdapat dalam dua potong ayat ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang ini, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan video berikut ini. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi marajal bahraini hadha 'adbun furatun wa hadha milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Lemak pada punuk unta tersebut dapat diubah menjadi makanan dan air melalui proses metabolisme tubuhnya. Anak-anak sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita dapat petik dari tontonan barusan? Masya Allah, luar biasa. Ternyata begitu banyak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang unik di permukaan bumi ini, yang kalau kita mau menganalisanya, sesungguhnya itu akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah salah anak-anak sekalian, begitu banyak dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk selalu menggunakan akal kita ini memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai redaksi. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatafakkarun, dan segala macamnya. Ini sebagai bukti bahwa Allah ingin mengajak kita untuk mentafakuri, memikirkan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang coba kita kaitkan insya Allah dengan materi kita pada hari ini, kandungan Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Anak-anak sekalian, asbabun nuzul ayat ini menurut sebagian mufassir adalah suatu ketika sekelompok orang Quraisy datang kepada orang Yahudi. Mereka mengajukan sebuah pertanyaan. Wahai Yahudi, kalau memang Musa itu Rasul, apa mukjizatnya? Yahudi menjawab, Nabi Musa itu bisa tongkatnya membelah lautan, dan juga tongkatnya bisa menjadi ular, serta berbagai macam mukjizat lainnya. Mendengar itu anak-anak sekalian, sekelompok orang Quraisy ini puas, lalu mereka datang kepada segolongan orang-orang Nasrani, mengajukan pertanyaan yang sama. Wahai Nasrani, kalau memang Isa itu Rasulullah, apa kira-kira mukjizatnya? Nasrani menjawab, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah dan menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelompok orang Quraisy ini pun merasa puas. Lalu akhirnya mereka menemui Rasulullah Muhammad SAW. Mereka mengajukan pertanyaan atau tantangan. Wahai Muhammad, kalau engkau juga seorang Rasul, coba robah Bukit Safa ini menjadi emas. Itulah tantangannya kepada Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban Allah terhadap tantangan ini? Turunlah ayat 190 sampai 191 surah Ali Imran ini. Inna fi khalqis samawati wal ard
wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, kata Allah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab atau orang-orang yang berfikir. Jadi anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menyindir pertanyaan orang-orang Quraisy tadi, sekelompok orang Quraisy yang bertanya tadi. Mereka baru yakin dengan kekuasaan Allah, dengan Rasulullah, dengan Rasulnya ketika melihat hal-hal ajaib. Lalu Allah sindir, tidak mesti. Kalaulah kamu mau menggunakan logikamu, akal sehatmu, mau berpikir tentang ciptaan Allah ini, itu sudah cukup untuk menambah keyakinan kita kepada Allah. Sudah cukup itu sebagai la ayat, tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kandungan pertama, bahwa Allah mengatakan ulul albab atau orang yang mau berpikir itu, dia akan bisa menjadikan apa yang dia lihat tentang ciptaan Allah ini sebagai menambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian yang kami cintai karena Allah. Kandungan yang kedua, Allah menjelaskan di dalam ayat berikutnya siapa ulul albab itu. Tanda-tanda orang berfikir itu seperti apa? Ada dua tandanya. Yang pertama adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab itu, orang berfikir itu, tandanya adalah selalu mengingat, menyebut zikir kepada Allah baik dalam kondisi berdiri, duduk maupun berbaring. Sedangkan tanda ulul albab yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka mau memikirkan, mentafakuri seluruh ciptaan Allah, baik yang ada di bumi maupun di langit. Inilah dua kriteria, indikator, tanda-tanda ulul albab itu. Mereka berzikir, mereka berfikir. Ini kandungan yang kedua dari potongan ayat ini. Anak sekalian yang kami cintai karena Allah. Kandungan yang ketiga adalah bahwa Allah ingin mengatakan di situ, ulul albab itu mereka pasti akan mengakui Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bahwa mereka berkata, ya Rabb kami, tidak ada satupun ciptaan engkau ini sia-sia. Semua ada hikmahnya. Hanya kita yang belum mampu menggali di balik penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penciptaan onta sekalipun. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, kata Allah. Tidakkah kamu memikirkan bagaimana onta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu mestinya kita pikirkan dan semuanya tidak ada yang sia-sia. Kemudian kandungan yang keempat, subhanaka. Orang yang ulul albab itu mereka selalu menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Kita ini adalah makhluk yang penuh dengan noda dan dosa. Kita ini adalah makhluk yang hina di hadapan Allah, makhluk yang kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang maha suci dari segala-galanya. Kemudian yang kelima kandungannya anak-anak sekalian adalah fakina adzabannar. Maka lindungilah kami dari azab neraka. Artinya kita bermohon kepada Allah semoga terlepas dari azab neraka. Inilah 5 kandungan ayat ini. Untuk memperdalamnya, silahkan kita baca tafsir tentang ayat ini. Semoga semakin menambah pemahaman kita terhadap kandungan ayat ini. Banyak maaf dan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.